Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah Jumat belakang Allah. Allah jadikan Jumatan sebagai salah satu kewajiban bagi muslim laki-laki yang sudah balik, agar setiap pekan setidaknya dia mendapatkan siraman rohani, dibacakan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena ini akan memberikan manfaat bagi hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kita membutuhkan bimbingan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga siapapun hakikatnya membutuhkan hal ini, walaupun mungkin ada sebagian manusia yang menghindarinya. Allah mengubah keadaan orang jahiliyah yang dulunya keras kepala, rusak akhlak dan moralnya, banyak sekali sisi kehidupan mereka yang jauh dari kemanusiaan. Namun mereka berubah menjadi manusia yang luar biasa. Para sahabat yang merupakan pahlawan-pahlawan bagi Islam disebabkan karena siraman Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi SAW. Karena itu ketika kita ingin memperbaiki diri, barangkali dalam waktu sepekan mungkin kita tidak punya kesempatan untuk hadir dalam majelis ilmu, Jumatan adalah satu-satunya solusi yang seharusnya kita perhatian dengannya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut Jumatan sebagai zikrullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah." Wahai orang yang beriman, apabila telah diserukan kepada kalian berupa azan di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah menuju zikrullah. Allah sebut Jumatan sebagai zikrullah karena kegiatan Jumatan, peringatan-peringatan Allah disebutkan, disampaikan melalui khutbah. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah, kita perlu menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah bukan tanpa alasan dan bukan tanpa tujuan. Karena Allah tersucikan dari perbuatan yang sia-sia. Allah menciptakan manusia dan jin, tujuannya ditegaskan dalam Al-Quran dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah firmankan di surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan inti dari ibadah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena itu sewaktu Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, mereka pun bersujud kepada Adam, kecuali iblis. Hakikat mereka sujud kepada Adam adalah beribadah kepada Allah. Sebab yang memerintahkan mereka untuk sujud kepada Adam bukan karena inisiatif pribadi, tapi karena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka sujud kepada Adam atas dasar beribadah kepada Allah. Karena itulah iblis disebut sebagai makhluk yang sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan tidak mau beribadah dan bersikap sombong, dan dia termasuk di antara makhluk yang kafir. Selanjutnya, bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya itu beragam. Dan dari keberagaman agama itu, dari beragaman ibadah itu, ada ibadah yang merupakan puncak dari segala ibadah. Karena ini akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Dan yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, itulah ibadah salat. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah as-salah." Amal pertama yang nanti akan ditanyakan oleh Allah dari hambanya besok di hari kiamat adalah salat. Fa in salahat saluhat sa'ir amalihi. Kalau salatnya baik, maka amal yang lain dianggap baik. Dan kalau salatnya salah, salatnya keliru, amal yang lain dianggap keliru. Salah satu di antara maknanya adalah seorang mukmin apabila dia perhatian dengan salatnya, dia berusaha untuk menjaga salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi dia untuk melakukan amal yang lain dengan baik. Sehingga nanti akan menular pada amal-amal yang lainnya. Puasanya jadi lebih baik, zikirnya jadi lebih baik, bacaan sholawatnya jadi lebih baik, dan amal yang lainnya akan diberi petunjuk oleh Allah untuk menjadi lebih baik. Diawali dari bagaimana dia berusaha untuk memperbaiki salatnya.
Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap salat sampai beliau sampaikan menjelang wafat. Sebagaimana yang pernah diceritakan oleh salah satu di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan as-salah as-salah. Perhatikanlah salat, perhatikanlah salat. Sehingga perhatian beliau terhadap salat dari mulai awal beliau diutus sebagai nabi sampai penghujung ketika beliau mau menjelang wafat. Ini menunjukkan bagaimana perhatian beliau yang luar biasa sallallahu alaihi wasallam agar umatnya memperhatikan salat. Salat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan melalui Jibril. Salat wajib 5 waktu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah kejadian yang menjadi mukjizat bagi beliau. Beliau diberangkatkan oleh Allah di waktu malam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Naik ke Sidratul Muntaha. Di sebuah titik di mana Jibril tidak boleh untuk naik. Sehingga sampai pada titik tertentu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan Jibril untuk bertahan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik sendirian ke atas, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa kewajiban salat. Di langit yang ketujuh, di atas langit yang ketujuh. Maka ini menunjukkan bagaimana perhatian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya agar mereka menjaga salat. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, dari sekian amalan yang kita kenal dalam rukun Islam, mulai dari syahadat sampai ibadah haji, tidak ada amalan yang jika ditinggalkan menyebabkan pelakunya keluar dari Islam selain salat. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Kata Rasulullah SAW, maka siapa yang meninggalkannya berarti dia dianggap telah keluar dari Islam. Kalau orang meninggalkan puasa, dia berdosa, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Mungkin ada orang kaya yang dia meninggalkan zakat, dia berdosa, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Mungkin ada orang yang punya kemampuan, tapi dia nggak mau haji, dia berdosa, tapi tidak sampai keluar dari Islam menurut pendapat yang lebih kuat. Tapi kalau sampai orang tidak mengerjakan salat, walaupun dia mungkin puasa, walaupun dia royal dalam masalah harta, namun dinilai oleh Rasulullah SAW dia telah keluar dari agama Islam. Kita tidak menghendaki ketika kita beramal kepada Allah rajin di satu sisi, tapi ternyata salat kita tinggalkan. Kita mungkin pernah meninggalkan salat 5 waktu. Ini akan beresiko sangat besar bagi kehidupan kita. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah, bagi para sahabat meninggalkan salat termasuk di antara perbuatan yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau pernah mengatakan, "Ma ra'aitu min amalin alladhi kana 'inda sahabati an-nabi sallallahu alaihi wasallam man tarakahu kufran illa shalah." Belum pernah aku melihat satu amal yang menurut para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika amal itu ditinggalkan menyebabkan orang keluar dari Islam selain amalan salat. Mudah-mudahan pesan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang selalu peduli dan perhatian dengan amalia salat dan berusaha untuk memperbaikinya, karena ini merupakan kunci yang pertama agar kita sukses ketika dihisab di yaumil qiyamah. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah. Suatu ketika sahabat Hudzaifah bin Yaman, salah seorang sahabat yang diberi julukan
sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemilik rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Hudzaifah melihat ada orang yang salatnya terlalu cepat hingga tumak ninanya dia tinggalkan. Ketika rukuk terlalu cepat, ketika sujud terlalu cepat, ketika i'tidal terlalu cepat. Orang ini tidak tumak nina. Tidak tumak nina artinya tidak tenang sejenak ketika sedang melaksanakan rukun salat. Dalam situasi seperti itu, setelah orang ini selesai melaksanakan salat, ditanya oleh sahabat Hudzaifah, "Mundu mata tusalli mithla hadha?" Sejak kapan kamu salat seperti ini kualitasnya? Kemudian orang ini mengatakan, "Arba'ina sana." Kurang lebih 40 tahun. Lalu Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, "Anta tusalli arba'ina sana, ma sallai." Kau sudah salat selama 40 tahun, hakikatnya salatmu ini batal semuanya. "Lau mutta wa anta ala hadha, mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kalau sampai kau mati sementara kualitas salatmu seperti ini, maka kau mati tidak membawa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesan yang disampaikan oleh sahabat Hudzaifah ini adalah peringatan bagi mereka yang ketika salat terlalu cepat. Dan salat yang terlalu cepat seperti ini sampai menghilangkan salah satu rukun salat. Rukun salat yang dimaksud adalah tumaknina. Dan kalau salat itu hilang salah satu rukunnya, maka status salatnya tidak dinilai. Kalau kemudian orang salatnya selalu batal sepanjang masa, sampai akhir hayatnya seperti itu kondisi salatnya, ini akan sangat berbahaya bagi akhir hidupnya. Karena itu Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau mutta wa anta tusalli mithla hadha." Kalau sampai kau mati sementara kualitas salatmu seperti ini, mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kau akan mati dalam keadaan tidak sebagaimana membawa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an karakter orang munafik. Mereka melaksanakan salat tapi mereka malas-malasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Orang munafik itu menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu kalau melaksanakan salat qamu kusala, mereka malas-malasan. Bentuknya gimana? Ditunda-tunda waktunya. Nanti dulu. Engko se. Dan dia melakukan tindakan yang mungkin tidak produktif. Hanya cuman santai-santai saja main HP, tapi kewajiban salatnya ditunda-tunda. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Kalau mereka melaksanakan salat, mereka melakukan salat dengan cara malas-malasan. Yura'unan nas, mereka riak di hadapan masyarakat. Wa la yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Tidak ingat Allah kecuali sedikit artinya kualitas khusyuknya ketika salat sangat rendah. Sehingga ketika dia salat, bacaannya banyak yang belepotan, gerakannya tidak diperhatikan dengan baik. Termasuk diantaranya adalah dia sama sekali batinnya hilang, tidak khusyuk ketika salat. Tentu saja kita tidak ingin seperti yang disebutkan dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat salatnya orang munafik. Mereka salat tapi salatnya tidak berkualitas. Maka di ayat yang lain Allah memberikan ancaman, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya, tidak serius ketika salat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Kaya ngono salate wong munafik. Seperti itulah salatnya orang munafik. Yajlisu yarkubu syamsa. Dia nyantai-nyantai sambil lihat jam. Masih jam 5, baru setengah 6. Hatta idza gharaba baina qarnai syaitan. Sampai ketika matahari sudah mau tenggelam, naqara arba'an, dia mematuk 4 kali. Maksudnya isyarat salatnya terlalu cepat dan ditunda-tunda, waktunya diakhir-akhirkan sampai mepet ketika mau berakhir waktu asar, mepet maghrib, baru dia lakukan salat dan itu pun cepat. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya orang munafik. Maka masalah salat
jangan disediakan waktu sisa, tapi sediakan waktu istimewa. Karena ini adalah bentuk peribadatan kita kepada Zat yang telah menciptakan kita, memberi rezeki kita, dan memberi segala nikmat bagi kita. Sebab siapapun kita, sekaya apapun harta yang kita punya, setinggi apapun jabatan kita semuanya adalah hamba. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai hambanya yang baik, dan Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah secara maksimal, dan semoga kelak di yaumil qiyamah kita diselamatkan oleh Allah dari sentuhan neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda was sadad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.